Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Tentunya luar biasa. Di hari yang baru ini tentunya kita mengucap syukur yang baru. Kita harus sama-sama mengucap syukur tentunya. Dan tiba saatnya aku ajak kalian untuk sama-sama kita menaikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan sebelum kita devotion pagi. Bagai emas murni. Sekali lagi kita katakan Tuhan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati menjadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Memuliakan nama-Mu,
waktu, setiap detik, bahkan setiap hari kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pedoman, menjadi jalan penuntun atas setiap hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya, apa kabar? Tentunya luar biasa. Hari ini aku mau membagikan sharing mengenai menerima anugerah melalui iman. Menerima anugerah melalui iman. Sebelumnya, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Galatia 3 ayat 5. Sekali lagi, Galatia 3 ayat 5. Nah, aku akan bacakan untuk kalian. Galatia 3 ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Sekali lagi, Galatia 3 ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Amin. Nah, hari ini aku mau sharingkan tentang menerima anugerah melalui iman. Tentunya iman itu sebuah kepercayaan di antara kita. Ketika kita percaya, itulah sebuah iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, yaitu yang dibaca kita tadi melalui Injil. Nah, Injil itu ketika kita dengarkan, itulah iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan tadi. Nah, bayangkan Anda sendiri sedang berada dalam suatu kebaktian kesembuhan. Nah, seorang alkoholik berjalan memasuki gereja dengan bau alkohol yang menyengat. Orang mabuk tentunya. Orang mabuk kan baunya alkohol sangat menyengat. Nah, ia duduk di belakang pianis gereja, seorang wanita tua yang ramah yang telah melayani dalam gereja selama 50 tahun. Kedua orang ini sedang menderita rematik pada sendi-sendi. Kuasa kesembuhan Tuhan hadir seketika. Si alkoholik atau si orang yang pemabuk itu yang tidak pernah datang ke gereja sebelumnya disembuhkan. Wah, luar biasa tentunya. Namun si pianis tidak. Si pianis itu yang tadi punya sakit itu. Sebagian besar orang saat mendengar kisah seperti ini akan kecewa dan bingung tentunya. Nah, kenapa si pianis udah pelayanan lama tapi tidak mendapatkan kesembuhan itu? Sedangkan orang yang baru datang ke gereja, orang pemabuk, orang yang gak pernah ke gereja, gak tahu gereja, tiba-tiba datang, dia mengalami kesembuhan. Pastinya kita istilahnya merasa bahwa ada kecewa atau bingung atau cemburu. Mereka mungkin bertanya, bukankah seharusnya Tuhan menyembuhkan wanita tua yang ramah tadi, yang telah melayaninya dan setia selama bertahun-tahun, dan bukannya pemabuk yang bau alkohol itu? Nah, Anda lihat bahwa orang masih percaya bahwa Tuhan hanya menyembuhkan orang-orang yang layak. Tetapi itu bukan cara kerja Tuhan tentunya. Tuhan melihat iman, dan bukan perbuatan. Kuasanya diwujudkan dalam diri orang-orang yang mempercayai kebaktiannya, bukan perilaku yang baik mereka. Jadi Tuhan itu bukan melihat pekerjaan, tapi Tuhan itu melihat dalam hati. Kalau kita mengerjakan sesuatu dari hati, benar-benar dengan iman, pakai hati, itu iman itu akan besar. Tentunya dengan tema ini, menerima anugerah melalui iman. Nah, Anda lihat, kita tidak dapat mengupayakan berkat-berkat Tuhan. Kita menerimanya dengan mempercayai kasih dan anugerah Tuhan terhadap kita. Jika kita menerima berkat
terbesar keselamatan hanya dengan percaya, bahkan bahwa Yesus melakukan semua itu untuk kita dan bukan mengupayakannya. Apa yang membuat kita berpikir bahwa berkat-berkat yang lebih kecil dapat kita peroleh dengan perbuatan-perbuatan kita? Jadi, jika anak perempuan saya, Jessica, atau orang-orang lain itu mengalami kesembuhan, itu kita nggak boleh iri tentunya. Tuhan itu sudah tahu jalan dan sudah tahu rancangan Tuhan itu akan indah pada waktunya. Oke, kalau kita boleh iri, tapi Tuhan itu sangat mengasihi orang-orang yang benar-benar datang dan memberikan hati tulus. Sekalipun orang itu nggak percaya, tapi ketika orang itu mendengar Injil dan dia beriman, kuasanya sangat besar di situ. Nah, jika Anda hanya percaya bahwa Anda menerima berkat-berkat Anda berdasarkan karya Yesus yang sempurna dan oleh anugerahnya saja, Anda akan menerima berkat-berkat Anda. Nah, apa maksudnya? Jika kita percaya menerima berkat-berkat Tuhan melalui karya Yesus yang sangat luar biasa dan anugerahnya, kita akan menerima berkat-berkat itu. Nah, untuk perenungan hari ini yaitu kuasanya dinyatakan dalam diri orang-orang yang mempercayai kebaikannya, bukan perilaku baiknya mereka. Ulangi, untuk perenungan hari ini, kuasanya dinyatakan dalam diri orang-orang yang mempercayai kebaikannya, bukan perilaku baik mereka. Oke, itu bisa kita buat catatan bahwa kita itu kuasanya dinyatakan melalui iman, percaya akan kebaikan Tuhan, bukan melalui perilaku kebaikannya atau tindakannya. Oke, mungkin manusia bisa mendapatkan kasih Tuhan melalui perilaku orang itu, baik atau tidak, tapi Tuhan itu nggak melihat itu. Tuhan melihat iman kita, iman percaya kita akan kebaikannya dalam diri kita, dalam hidup kita. Amin. Oke, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami mau belajar menjadi seseorang yang lebih kuat dan lebih memahami akan anugerah dan menerima anugerah melalui iman kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menjalani aktivitas kami berikutnya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Sampai bertemu di lain waktu. God bless you.